channel sharing tulus kekristenan, sharing ke-71 dengan topik yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo, soal Yesus dibangkitkan. Dengan topik yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo, soal Yesus dibangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Karena ingin tahu, kemarin Mbah nonton salah satu video Bapak Dr. Yonatan Purnomo dengan judul "Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan?" Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Karena video ini Mbah tujukan langsung kepada Pak Doktor, maka gaya bahasa yang Mbah gunakan berbeda dengan biasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan para subscriber, mohon bertindak sebagai pengawas masalah narasi Pak Dr. Yonatan Purnomo dengan judul seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Yang terhormat Pak Doktor, saat saya membaca kalimat yang terpampang menjadi judul atau thumbnail video Anda, persepsi saya adalah isi narasi Pak Doktor di dalam video ini akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Judul thumbnailnya begitu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Tentu isinya, ini persepsinya Bapak, tentu isinya, khotbahnya atau narasi daripada pembicara adalah akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sehingga Yesus harus dibangkitkan. Begitu kan? Thumbnailnya begitu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Kan begitu kira-kira sekitar sana. Mari kita ikuti. Yang terhormat Pak Doktor, saat saya membaca kalimat yang terpampang menjadi judul atau thumbnail video Anda, persepsi saya adalah isi narasi Pak Doktor di dalam video ini akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sehingga Yesus harus dibangkitkan. Karena bukan Tuhan, maka harus dibangkitkan. Coba Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian rasakan bunyi kalimat itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Itu kan, ada satu pertentangan yang dipertemukan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Artinya Yesus bukan Tuhan kan? Dan intensi atau niat Pak Doktor sedang mengajak orang yang membaca thumbnail itu dulu, belum mendengar narasinya beliau, untuk tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu kan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Itu kan satu debat ya, pembantahan, kontra. Tentu seperti itu, membawa orang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Selanjutnya, konotasi yang timbul adalah bahwa Pak Dr. Yonatan Purnomo bukan pengikut Tuhan Yesus. Membaca itu kan artinya ya orang mendapat kesan seperti itu. Mendapat kesan seperti itu, bahwa Pak Yonatan Purnomo bukan pengikut Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Ya toh? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Kalau Tuhan kan bangkit sendiri. Kan kita kemudian menangkapnya, oh ini pembicaranya kontra, bukan Kristen, bukan pengikut Tuhan Yesus, melainkan tergolong mereka yang menghujat Tuhan Yesus. Banyak sekali. Kenapa mereka tidak melakukan ibadahnya sendiri-sendiri saja? Iya toh, kita sendiri, itu sendiri, kami sendiri, kita sendiri.
Kenapa mesti ribut? Mereka terdukung dengan adanya thumbnail ini. Orang baca, nanti akan bahas thumbnail yang berikutnya. Soal doa Bapa kami, ampunilah dosa kami. Ya, thumbnail berikutnya disembunyikan atau apa. Akan bahas satu-satu. Supaya diubah menjadi positif, jangan negatif. Jadi selanjutnya konotasi yang timbul adalah bahwa Pak Dr. Yonatan Purnomo bukan pengikut Tuhan Yesus, melainkan tergolong mereka yang menghujat Tuhan Yesus dengan membaca thumbnail itu saja. Setelah saya membuka video itu dan mendengarkan narasi beliau, ternyata beliau ini berniat menyatakan maksud yang sebaliknya. Lu kok dilalai kok ngono sih? Sebaliknya, yaitu Yesus itu Tuhan. Beliau itu anak Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Maksudnya begitu. Tapi kenapa thumbnailnya begitu? Mungkin staf beliau yang membuat thumbnail, masa beliau nggak melihat thumbnailnya bunyi bagaimana? Masa Pak Dokter tidak mengoreksinya? Salah itu kan? Buktinya bahagia ini kan nggak tahu siapakah Biblikos atau Dokter Yonatan Purnomo ini siapa, nggak tahu kan? Tapi kalau membaca ini, Mbak sudah alert, waspada. Ini ya lawannya Tuhan Yesus ini. Ya, padahal isinya tidak. Isinya maksudnya beliau sebaliknya. Yesus itu Tuhan. Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Bukan Yesus dibangkitkan. Itu maksudnya. Menurut Pak Dokter, LAI sudah ratusan tahun, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sudah ratusan tahun menulis Yesus dibangkitkan. Pak Dokter menyatakan bahwa LAI salah. Ya tentu beliau mesti mempertahankan pendapat beliau ini kan. Sebab menerjemahkan dari sumber yang tidak kanon. Tidak kanon artinya tidak sah, berasal dari cikal bakalnya Alkitab. Begitu kira-kira ya. Mbah sendiri baru pertama mendengar kanon. Kanon itu waktu Mbah masih kecil-kecil ya, kanon itu jenis meriam yang pakai bola besi itu ditembakkan melayang besi, bola besinya melayang. Itu kanon. Model begitu kanon. Setahunya Mbah waktu masih kecil. Ya. Menurut Pak Dokter, LAI sudah ratusan tahun menulis Yesus dibangkitkan. Pak Dokter menyatakan bahwa LAI salah sebab menerjemahkan dari sumber yang tidak kanon, bukan dari sumber yang asli. Jika Pak Dokter mau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, ulangi. Jika Pak Dokter mau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, maka sebaiknya jangan memasang thumbnail atau judul awal di video-video YouTube beliau. Thumbnail atau sampul depan video YouTube seperti itu. Gantilah dengan yang berkonotasi positif. Yesus itu Tuhan. Gitu kan. Karenanya Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Seperti itu. Mungkin staf yang membuat dengan pertimbangan itu ilmunya orang YouTuber supaya mencari viewer, mencari penonton, supaya menimbulkan penasaran kepo katanya. Tapi perhatikan, kita ini anak-anak terang, bukan sekedar YouTuber. Kita ini anak terang, diutus memberitakan Injil. Saya kira begitu Pak Dokter. Saya orang awam, tapi jiwa saya begitu. Jangan mempertimbangkan hal lain lebih daripada
pemberitaan Injil tentang keselamatan umat manusia. Jangan perhatikan itu. Jadi bikin satu thumbnail yang membuat orang penasaran. Masa ya? Yesus itu, kalau itu Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus harus dibangkitkan? Mbak penasaran, langsung judge, langsung mengambil keputusan. Ini penyesat ini. Langsung ini lawannya Tuhan Yesus. Bukan grupnya Tuhan Yesus, tapi grup yang lain. Siapa lawannya Tuhan Yesus? Yaitu yang pakai please itu. Tentang pernyataan sepihak yang Pak Dokter nyatakan bahwa terjemahan beliaulah yang benar karena berasal dari sumber yang kanon. Menurut Alkitab, pernyataan tentang diri sendiri atau sepihak adalah tidak sah. Pernyataan sepihak dari Dr. Yonathan Purnomo yang menyatakan bahwa terjemahan beliaulah yang benar karena berasal dari sumber yang kanon. Menurut Alkitab, Alkitabnya LAI, Mbak Bagio bahagia pakai Alkitab LAI. Pernyataan tentang diri sendiri atau sepihak adalah tidak sah, invalid. Mari kita lihat hal ini di Alkitab saya yang terbitan LAI tahun 2002. Mudah-mudahan ayat ini tidak dianggap salah oleh Pak Dokter. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jadi kesaksian Pak Dr. Yonathan Purnomo tersebut adalah tidak sah atau tidak benar, tidak sah, karena beliau seorang diri yang menyatakannya. Seorang diri, tidak bisa. 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku ini benar atau sah, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jadi orang yang tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi, itu boleh bersaksi tentang dirinya sendiri. Wah, bahagia. Nabi zaman akhir. Amit. Harus tahu, Mbah dulu. Tahu beneran loh. Nggak bohong kan. Dusta itu kan asalnya dari si iblis, bapak pendusta. Harus tahu, sebab aku tahu dari mana aku datang. Pak Yesus tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi. Datang dari surga tentu. Beliau berasal dari firman. Firman tidak ada dagingnya, turun ke bumi, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, kemudian pakai daging orang. Dari mana aku datang? Datangnya dari sono, dari surga. Sebelum Ibrahim jadi, sebelum Abraham jadi, aku ada. Di sono. Firman. Dan kemana aku pergi? Beliau tahu nanti aku habis ini disalib, mati 3 hari kemudian, hari ketiga dia bangkit kembali, kemudian 40 hari jalan-jalan di sekitar Galilea, lalu naik ke surga. Kemana aku pergi? Tahu beliau jurusannya. Hanya Allah yang boleh bersaksi tentang dirinya sendiri. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Beliau tahu dari mana beliau berasal dan kemana pergi. Kita tidak tahu. Kita ini dijadikan pada saat ibu kita dihampiri oleh ayah kita. Tapi kita kan nggak tahu ayah kita yang mana. Nggak tahu. Kecuali kita pergi ke lab. Periksa DNA, barangkali begitu ya.
periksa DNA. Tersinggung om. Orang tua kita mesti sembunyi-sembunyi om. Wah, lu nggak percaya kalau lu anak gua ya? Boleh dong Pak, nggak percaya kan boleh. Sebetulnya tidak percaya kepada orang itu boleh. Tidak percaya kepada Tuhan itu yang tidak boleh. Hanya Allah yang boleh bersaksi tentang dirinya sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka beliau boleh bersaksi tentang dirinya sendiri. Pak Dr. Yonatan Purnomo tidak boleh bersaksi tentang terjemahannya lah yang kanon, ini yang asli. Karena Pak Dokter tidak tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi. Nggak tahu dong. Masa Pak Dokter tahu dari mana datangnya? Ayo. Bapaknya aja, ayahnya aja nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini bapakmu. Oh iya, papa. Ini mama. Ayo bilang terima kasih. Ini mama. Ayo mama kasih makan. Katanya kan. Kita tidak tahu. Oleh karenanya kita tidak boleh bersaksi tentang diri sendiri. Aku ini pintar loh. Aku ini kan pintar. Mbak bilang Mbak ini Tarsan. Pintar di hutan tapi tidak sekolahan. Jadi di kota Tarsannya ngerampok di supermarket atau toko buah, udah mau makan semua. Karena tidak sekolahan di kota. Tapi pintar di hutan, di habitatnya sendiri. Karena Pak Dokter tidak tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi. Beliau itu manusia biasa. Kesaksian diri sendiri oleh seorang manusia biasa adalah tidak sah. Berdasarkan tadi. 15. Dan dalam kitab Tauratmu, ini lanjutannya Pak Yesus, ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kesaksian dua orang. 18. Bawang catik. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, aku. Beliau itu bukan. Dan juga Bapakku. Dan juga Bapak yang mengutus aku. Bersaksi tentang aku. Matius 3:17. Ketika beliau dibaptis, maka langit terbuka, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Maka dari itu kalau kita berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pasti diberkenan. Ya, dikabulkan. Pasti. Tidak ada tidak dikabulkan. Jadi Matius 17 ayat 5 juga tentang suatu peristiwa supranatural di mana Musa, Elia, dan Pak Yesus kumpul-kumpul. Tuhan Yesus saat itu ya. Kumpul-kumpul di atas bukit. Kemudian Petrus bilang, aduh baiknya ya kita jadikan 3 kemah. Supaya satu untuk Tuhanku, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Set! Kemudian ada awan datang memenuhi mereka. Maka Elia dan Musa hilang. Tidak nampak lagi, hanya Tuhan Yesus. Dari sorga ada suatu kesaksian, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, itu kesaksian dari sorga. Jadi harus ada pihak yang lebih tinggi daripada Pak Dr. Yonatan Purnomo yang mendukung beliau agar kesaksian beliau bisa diterima. Siapa yang lebih tinggi dari Pak Dr. Yonatan Purnomo? Siapa dia yang lebih tinggi daripada Pak Dokter? Yang pasti dia adalah seorang atau sekelompok manusia. Itu satu badan lembaga. Padahal mereka adalah juga manusia biasa yang kita ragukan juga. Kesaksian mereka tidak bisa kita terima begitu saja. Tidak bisa, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ya diceritain saya ini badan internasional nih. Ya katanya. Lalu dari mana kita bisa memperoleh kepastian, keabsahan kesaksian Pak Dr. Yonatan Purnomo bahwa terjemahan Biblikus itu yang sah? Dari mana? Nah,
Kita mengharapkan Allah Bapa berbicara dari sorga seperti ketika Pak Yesus dibaptis di Matius 3 ayat 17 atau di Matius 17 ayat 5 tadi. Inilah Yonatan Purnomo. Tidak mungkin akan terjadi hal itu. Sebab Allah telah memberitahu caranya mengidentifikasi Pak Doktor Yonatan Purnomo dan tim biblikos, pohon baik atau pohon tidak baik. Ya semua aja. Sekarang kalau Mbak bahagia model begini, nggak boleh. Orang menghakimi Mbak menurut rupa. Oh, karena mukamu begini, karena rambutmu gundul, mukamu begini, kamu begini, tidak boleh. Itu salah. Yang boleh itu menghakimi, dibandingkan perbuatan Mbak dengan hukum Taurat. Kalau Mbak berbuat begini, lalu melanggar salah satu perintah dari 10 hukum itu, intinya itu, kita boleh. Itu kan bukan istrinya, kenapa digandeng-gandeng sama Mbak? Dia pergi sama-sama itu. Itu anakku. Itu jadi boleh membandingkan dengan hukum Taurat, tapi menghakimi menurut rupa nggak boleh. Itu Matius 7. Kok dia pindah kemana-mana? Inilah Yonatan Purnomo, anakku. Tidak mungkin terjadi. Sebab Allah telah memberitahu caranya mengidentifikasi Pak Dr. Yonatan Purnomo dan tim biblikos itu siapapun, baik atau tidak baik. Dari buahnya, buah kegiatan jasmani dan juga kegiatan rohani, dari situ kita bisa menilainya. Kegiatan jasmani ya macam-macam, Mbak belum tahu. Cuma secara sepintas Pak Yonatan Purnomo pernah menjelaskan, pernah membangun ini, membangun itu, sekolah atau apa-apa. Nggak tahu, nggak hafal, kalau beliau juga cepat bicaranya. Ya, jadi tidak ada jalan lain, itu saja untuk meyakinkan beliau itu bisa kita terima atau tidak dari buahnya. Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Jelas tidak bisa, anggur dari semak duri tidak bisa. Anggur harus dari pohon anggur. Artinya kalau buahnya itu anggur baik, tentu dalamnya baik. Gitu. Atau buah ara dari rumput duri, nggak mungkin. Buah ara, Mbah nggak tahu buah ara itu kayak apa, nggak ngerti. Pokoknya buah yang baik lah, yang buah yang dimakan, yang sehat. Tidak mungkin kita ambil dari rumput duri, pasti dari pohon ara. Artinya kalau orang mengeluarkan perbuatan baik, kita tahu dalamnya baik. Kita bisa lihat itu. Tentu juga bisa dilihat perbuatan baik pura-pura ya. Bukan perbuatan baik memberi orang atau apa, tidak. Kita bisa rasa karena Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Ini orangnya begini loh. Saya pribadi hanya merasakan saat beliau, Bapak yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo berbicara. Tidak terpancar jiwanya Tuhan Yesus yang dijabarkan di Filipi 2 ayat 5-12. Bisa terasa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama orang Kristen. Ini Mbak sudah jabarkan di video yang lalu. Dalam pergaulan kita, dalam hidup bersama dengan orang lain, orang Kristen lain, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruh sini. Bagaimana itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa doktor, tidak menganggap kedoktorannya sebagai satu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hambanya siapa? Hambanya orang, sesama orang awam. Jadi kalau menghadap para dokter yang lain, merendahkan diri. Diterima oleh beliau ya dari dokter yang lain bicara. Kalau ini begini yang nggak bisa diterima.
harus menggunakan ini, ilmu ini, silat ini. Mbak bilang silat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini tidak bisa dipelajari di S3 sekalipun, tidak bisa. Dilatih, udah ketemu orang. Ya ini Pak Dr. Yonatan Purnomo sedang dilatih, ini mendapatkan ini apa itu namanya, ada satu kalau kuliah mbaknya nggak ke kuliah, ada SMA saja, apa satu kredit atau apa ini mata pelajaran ini lulus. Ini jatuh banget puluhan tahun. Saya pribadi hanya merasakan saat beliau berbicara tidak terpancar jiwanya Tuhan Yesus dari beliau. Bapak dia bagaimana? Terpancar nggak? Nggak tahu. Orang lain mesti menilai. Bak tidak boleh, tidak sah kalau bersaksi tentang diriku sendiri. Tidak boleh. Hal ini telah saya bahas di video saya yang lalu. Dan saya tentunya banyak orang menunggu buah rohani Bapak Dr. Yonatan Purnomo serta seluruh anggota Biblikos. Gitu. Jadi kepalanya berduluan. Di dalam disclaimer butir 2, ini Mbak mulai membahas secara spesifik. Pak Dokter menyatakan tidak akan menyerang satu lembaga atau pihak manapun. Tetapi kenyataannya dari thumbnail salah satu video beliau ditulis diam-diam disembunyikan oleh LAI. Orang yang memiliki cara berpikir yang sehat tentu saat membaca kalimat yang tertulis di thumbnail atau judul utama di dalam video, orang buka YouTube, oh ini diam-diam disembunyikan. Orang terus berpikir, AI itu jahat ya. Kan begitu. Dia nggak sempat, bahkan orang retensi orang mendengarkan khotbahnya beliau. Barangkali cuma sebentar terus dia matikan. Dia cuma tadi terkesan oleh thumbnail itu saja. Mbak sudah berbicara dengan staf Biblikos masalah ini, tapi tampaknya tidak nyambung. Ya Mbak undur saja. Ya, Mbak undur saja. Terserah Pak Yonatan Purnomo bagaimana mengatur ini organisasi ini. Mbak pertama kaget, loh kok gini? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Ini penyesat ini. Ternyata tidak. Saya tidak tahu siapa yang bikin itu thumbnail. Kalau staff itu tadi mendebat Mbak Bagio, berarti dia yang bikin. Ini begini. Oh, dia yang bikin. Keliru, tapi tidak bisa ditegur. Ya, saya sampaikan kepada Pak Yonatan Purnomo itu aja. Bahwa ini dampaknya negatif terhadap para orang Kristen. Ini komentarnya luar biasa. Biar Mbah, tambah begini, tambah bagus, Mbah, welcome ke agama kami. Jabat tangan. Mbah juga jabat tangan sama orang yang non-Kristen. Bapak mau terima Tuhan Yesus? Diam aja dia. Kau pegang tangannya. Bapak ikut saja. Pegang, ikuti. Dia mau ikuti. Selamat. Bahkan kalau ketemu Mbak dia bengkok. Jangan begitu. Bungkuk begitu. Jangan. Di dalam disclaimer butir 2, Pak Dokter menyatakan tidak akan menyerang suatu lembaga atau pihak manapun. Tetapi kenyataannya dari thumbnail salah satu video beliau ditulis diam-diam disembunyikan. Orang yang memiliki cara berpikir yang sehat tentu saat membaca kalimat yang tertulis di thumbnail video YouTube akan memiliki kesan bahwa LAI tidak jujur. Nah, ini kan sudah menyerang atau jahat. Allah mengawali kata sembunyi berarti LAI dengan sengaja menyembunyikan sesuatu.
Bah, terus terang belum nonton itu video. Tapi lihat thumbnailnya aja, mengerikan. Kekristenan kita dalam bahaya. Ya, kalau dalam bahaya kan konotasinya ke Alkitabnya. Alkitabnya dari mana? LAI. Jangan gitu dong. Itu kan katanya nggak menyerang, tapi kamu menyerang ini. Jangan. Tubuh Kristus, kita satu tubuh. Kepalanya siapa? Yesus Kristus. Di mana rumahnya? Beliau di sorga. Beliau mengawasi. Jangan berhenti melakukan itu. Penyerangan terhadap LAI. Menghakimi. Mbak bersaksi dan sudah berulang bersaksi. Ada teman Mbak, ini kelompok kumpulan kebaktian kecil ya, kebaktian pokoknya setiap waktu hari Rabu gitu kita ketemu. Terus ini pemuda ini bukan pemuda lah, dia punya anak 3 orang, 4 orang berapa? Ya ada anaknya, bertugas main gitar. Mbak sendiri tidak dekat dengan dia. Mbak sendiri belajar gitar 20 tahun, tidak bisa tolol. Tidak punya karunia itu. Jadi saya lihat dia kalau main gitar enaknya. Hari itu tidak main gitar. Gitarnya diletakkan di lantai, miring begini. Bukan begini, bukan tidur begini, bukan miring. Nah, tegak. Saya lihat senarnya apa ya? Kenapa dia tidak nyanyi? Tidak main gitar. Mbak nggak tahu. Dia ikut nyanyi. Dia ikut nyanyi kan hambar kebaktiannya. Musinya enak. Mbak nggak suka gosip. Apakah karena ada gajinya, atau karena apa, atau ketersinggungan, atau apa. Tapi dia lupa bahwa dia melayani Allah yang Maha Suci, Allah yang mulia, yang kepadanya kita harus takut gentar, menaruh hormat sepenuhnya. Jangan seperti Nadab Abihu. Betul 10 hari kira-kira dengar kabar si Anu meninggal tanpa diketahui sakitnya. Nggak mungkin kalau sakit jantung. Dia bukan perokok. Takutlah. Mari kita takut. Jangan serang ke sana. So, kita satu tubuh. Mbak kenapa berani sekali berbicara ini? Nggak seperti biasanya baca terus juga. Ini hanya acuan saja. Dan cukup panjang. Mbak nggak tahu, pokoknya Mbak diberi keberanian untuk menegur ini Bapak Dr. Yonatan Purnomo dan tim Biblikos. Jangan menyerang ke sana. Ganti semua thumbnailnya. Sebab beritanya Pak Yonatan Purnomo, ya menurut Mbak masih bisa dipertimbangkan. Mbak sekarang masih dalam posisi mengawasi. Kenapa ya? Membangkitkan. Kalau dicocokkan membangkitkan semua. Ya, nggak tahu, Mbak belum bisa anunya. Solusinya bagaimana? Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan. Cocok. Kalau Mbak punya interpretasi, ya secara theological. Yes, Santa Maria melahirkan anak laki-laki sampai gede dewasa 33 tahun. Ya orang Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ketika mati disalib, Pak Yesus dimasukkan kuburan, dikapani. Katanya kenapa? Tuhannya dikapani, bukan Tuhan, orang Pak Yesus masuk di kuburan, hari ketiga dibangkitkan. Namanya orang dibangkitkan, tapi dalamnya beliau kan Tuhan. Markus 2. Supaya engkau tahu bahwa aku berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah sendiri. Yang seperti dalilmu. Bahwa Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Akulah dia. Markus 2. Itu ketika ada orang lumpuh yang turunkan dari plafon. Itu. Beliau adalah Allah. Ya, pada Allahnya beliau, itu yang membangkitkan. Yohanes 10:18 bilang, aku berkuasa menyerahkan nyawaku di atas kayu salib. Aku berkuasa mengambilnya pula. Dia membangkitkan diri. Beliau berbicara selaku Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kalau beliau berlaku seperti orang Pak Yesus, dia dibangkitkan. Mana ada orang bisa bangkit diri sendiri dari kuburan? Tidak bisa. Begitu. Itu jawaban teologi.
Kata Pak Yonatan Purnomo, Mbak juga belajar. Bagaimana ngembanya orang awam? Oh, biasa orang awam. Beliau kan dokter. 2 kali lagi dokternya. Masa Mbak nggak mau dengar? Tolol sekali aku kalau tidak mau mendengar orang bergelar dokter ini. Tapi Mbak juga teropong, dokternya dari mana ya? Kalau dari dalam negeri, tentu Alkitab yang digunakan adalah Alkitab LAI. Apa ada LAA? Tidak ada LAI. Waktu belajar itu dosennya juga pakai Alkitab LAI. Mbak nggak percaya ada Alkitab yang lain. Tapi ini baru-baru ada namanya Alkitab kontekstual. Itu Yesus itu tidak disebut Tuhan Yesus, tapi junjungan yang ilahi. Tidak disebut Yesus, tapi Isa adalah junjungan ilahi. Mbak nggak tahu, nggak ngerti. Mbak dapat itu, oh ini ya, junjungan ilahi ya. Kan bukan Tuhan ya. Ilahi bersifat Allah. Nggak tahu lah. Terjemahan mungkin dari LAI juga atau bukan ya, nggak tahu. Nggak terang. Nah, mengawali kata sembunyi, berarti LAI dengan sengaja menyembunyikan sesuatu. Konotasinya bahwa LAI adalah buruk atau jahat. Sehingga orang nggak percaya. Orang bisa bimbang, tidak langsung nggak percaya kepada Alkitab LAI, tapi sekurang-kurangnya bimbang. Terus datang penyesat. Oh, memang itu Alkitab palsu. Salah yang ikut itu. Oh iya. Cek, pindah. Meninggal. Kita kekristenan, keselamatan kita tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya jumlah jemaat. Keselamatan manusia bergantung di atas kayu salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Mau 1 orang atau 1 miliar orang tidak berpengaruh atas kesakralan daripada wafatnya, penyerahan nyawa Yesus Kristus. Tidak tergantung dari banyaknya atau sedikitnya jumlahnya penganut agama. Sebab kekristenan bukan agama, sebab beriman kepada suatu fakta. Agama beriman kepada pelajaran. Begini dan begitu, begini dan begitu. Mana ada yang menyebutkan tentang keselamatan berdasarkan fakta? Nggak ada. Karena Allah yang sejati adalah Allah yang menghukum dosa. Kalau Allah tidak menghukum dosa, ya bukan Allah namanya. Dosa mesti dihukum, karena bukan dosa adalah maut. Tapi beliau menghukum dosa di atas kurban, sasaran tumbal, yaitu Yesus Kristus itu. Ya sudah nih. Dari buahnya lah kita tahu pohon Dr. Yonatan Purnomo. Jelas beliau membuahkan buah yang tidak baik. Iya. Tapi bisa bertobat kan? Bukan tidak baik terus kemudian enggak. Bapak dia mendiskreditkan saya. Tidak usah. Pak, Bapak sendiri kan mengatakan, saya tulus. Dikoreksi mau, salah. Tidak salah saya salah. Saya mau belajar dari Mbak Bagio. Soal itu, Filipi 2 ayat 5 itu. Barangkali 30 tahun juga. Sombongnya saya. Tidak usah panggil-panggil saya beribadah sama-sama kau. Saya punya agama sendiri. Padahal sama-sama Kristen. Dari buahnya lagi kita tahu bahwa Dr. Yonatan, pohon Dr. Yonatan Purnomo, jelas beliau membuahkan buah yang tidak baik. Di disclaimer butir 2 menyatakan tidak menyerang lembaga apapun. Prakteknya berlawanan dengan perkataannya. Itu kan tidak baik. Artinya beliau tidak tulus. Pepatah dunia berkata, setitik nila merusak susu sebelanga. Satu ketidaktulusan dari Pak Doktor merusak seluruh kredibilitas beliau, kredibilitas Bapak, dan tim Biblikos. Galatia 5:9, setitik ragi sudah mengamirkan seluruh adonan. Seluruh adonan ya, adonan dalam diri kita, konotasinya itu sebetulnya. Tapi bisa juga adonan di dalam organisasi, sebab pimpinannya begitu. Bisa, saya salah, selesai.
Saya salah, menyesal saya melakukan. Salah saya. Ya, saya berjanji berubah sekarang. Yesus Kristus menggantikan hukumanku. Selesai. Bukan siapa yang berani menghakimi kita. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak bisa menghakimi kita kalau kita sudah bertobat dan bersandar kepada salibnya beliau. Saya salah. Hapuskan dosa dengan darahnya Tuhan. Beliau kayak datang, sini, beliau duduk sini, masuk neraka kok. Nggak bisa. Tuhan lupa ya. Coba lihat, periksa lagi catatannya. Kita berani bilang begitu. Ada catatannya Tuhan. Tuhan lupa lah. Ini ilustrasi, tapi serius. Lihat ini. Oh iya, beliau ada namamu terdaftar di daftarnya sorga. Masuklah ke sorga. Masuk, titik. Ketemu. Kan saat sekarang ini Biblio sedang membangun kepercayaan. Apa ya kata depan yang paling tepat ya? Terhadap atau dari kepercayaan dari umat Kristen atau dari umat orang lain, dari non-Kristen sekalipun. Bahkan non-Kristen, jadi tempuhlah jalan tulus. Salah bilang salah, gak apa-apa. Bertobat, mulai sekarang berubah. Semua udah berubah. Ini terjemahannya begini. Ini yang kanon begini, ini sumbernya ini. Ya, waktu mengajukan kepada dokter yang lain, lembaga yang lain ya, mesti itu tadi pakai ilmu silat itu, merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah menjadi sama dengan manusia. Dokter menjadi sama dengan orang awam. Supaya dan mengambil rupa seorang hamba bisa melayani. Maka itu disebut hamba Tuhan. Ini di sini konteksnya adalah hamba sesama. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Dasarnya mana? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Sudah kenal. Yohanes 19:30. Layani, menyerahkan nyawa. Minumlah kamu semua daripada cawan ini, karena cawan ini, inilah darahku yang berisi. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu pelayanan beliau. Kita diampuni. Nah, kita kemudian melayani juga sesama kita. Pak Dokter pernah mengatakan bahwa para penerjemah Alkitab dari sumber yang kanon itu mengalami kendala di dalam struktur bahasa. Antara bahasa asli, entah bahasa apa, Yunani, Ibrani kah, Aramik kita, nggak tahu. Mengalami kesulitan itu. Pak Dokter Yonatan Purnomo di dalam narasinya mengalami benturan antara struktur bahasa dengan bahasa Indonesia. Jadi menerjemahkannya sampai ditulis bagaimana, beda, kesulitan. Mbak percaya sekali karena belajar bahasa Makassar, orang Jawa belajar bahasa Makassar. Mbak belajar sampai tata bahasanya. Ini bahasa paling aneh. Karena tidak nampak pokok kalimatnya. Saya pergi ke pasar. I go to the market. Sengko ntar ke pasar. Aku menyang pasar. Bahasa Makassar tidak ada. Itu tadi kan jelas. Pokok kalimat, predikat, serta penderita, pelengkap objek atau keterangan. Ke pasar. Ya kemana? Itu kan keterangan. Bahasa Makassar tidak ada. Tidak, mana ini? Lampama ripasara. Mana pokok kalimatnya ini, mana? Guru kan istriku. Ya ini mak ini sudah pokok kalimatnya. Aduh. Ya ini yang jadi Mbak percaya sekali penjelasan Bapak Dr. Yonatan Purnomo ini kesulitan orang penerjemah yang di sana yang
bahasa kanonnya itu apa, sumber kanon itu mengalami kendala dalam struktur bahasa antara bahasa asli dan bahasa Indonesia yang tidak bisa match. Jika para penerjemah Alkitab itu yang kanon itu mengalami kesulitan di dalam struktur bahasa, mengapa Pak Dr. Yonathan Purnomo tidak mengalami kesulitan seperti yang mereka alami? Mengapa Pak Dokter dengan mudah, tanda kutip, menerjemahkan ayat itu menjadi Yesus membangkitkan dirinya? Mohon klarifikasi resmi daripada Pak Dr. Yonathan Purnomo. Itu. Jadi jangan menyerang-menyerang itu, jangan terus-terus. Ya, itu kita ini sudah, Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita sibuk bertengkar. Karena Tuhanku tidak datang-datang, terus dia saling memukul, itu kan ayatnya, coba bisa dilihat di mana ayatnya. Dia memukul, saling memukul atau memukuli temannya karena Tuhan itu tidak datang-datang. Tuhan yang pergi ke luar negeri itu loh. Itu kan perumpamannya begitu. Jika Pak Dokter adalah pengikut Tuhan Yesus, tentu Pak Dokter menaati perintah Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Mengapa Pak Dokter tidak lebih mengutamakan menaati perintah ini dengan mengunggah video-video yang isinya pemberitaan Injil? Demi keselamatan umat manusia. Keselamatan mulai di sini sampai kekal loh. Memperkokoh iman anak-anak Tuhan Yesus yang kurang pendidikan fondasi kekristenannya. Banyak para hamba Tuhan apa yang ditanyakan, Bapak orang berdosa? Ya, jelas itu. Bukan. Bahagia bukan orang berdosa. Bukan. Karena sudah mau digantikan hukumannya. Bukan terhukum lagi, bukan. Tidak bisa hakimnya sendiri kalau datang malam ini bagi masuk neraka. Tuhan coba buka catatan Tuhan. Tak itu pakai bahasa Makassar, bukan. Tak itu menghormati dengan pakai istilah tak, kita, kate. Mengapa Pak Dokter tidak lebih mengutamakan menaati perintah ini dengan membuat video-video pemberitaan Injil demi keselamatan umat manusia? Memperkokoh iman anak-anak Tuhan Yesus yang kurang pendidikan fondasi kekristenannya. Apalagi pendeta-pendeta yang di desa-desa. Apa yang mereka beritakan? Yesus, ya kita selamat karena apa? Ya diampuni apa? Tidak. Tidak. Orang Kristen selamat bukan karena diampuni. Kalau orang Kristen selamat karena diampuni, maka Allahnya tidak kudus. Allah yang mengampuni tidak kudus. Jelas toh. Upah dosa adalah maut. Diampuni, berarti yang ampuni tidak kudus. Dia bukan Allah. Allah yang sejati menghukum dosa. Harus menghukum dosa. Curi jarum, Mbak dulu nyolong manisan. Ingat sekali. Manisannya runcing, manisan Cina itu, tapi dalamnya pun runcing. Tajam. Ujung sana, ujung sini. Mencuri. Umur berapa ya? Mungkin 4-5 tahun panjat itu lemari. Terus mamaku datang pakai bakya. Tek-tok pakai sandal kayu. Bakal langsung ton. Tapi takut juga ya. Nanti gimana ya? Nanti nusuk di perut gimana usus. Ngaku sama mamaku. Tadi saya mencuri. Masih tempel yang ngaku. Plak. Ayo sini. Dibelikan castor oil. Castroli. Minum itu minyak jarak, ditunggui, diambilkan bispot, tunggui. Begitu keluar, kelopak. Karena itu obat pencar. Keluar mah, sudah. Selamat nih. Begitu cintanya seorang ibu. Bukan main, jadi rindu aku dah. Ya, itu dia. Mencuri dihukum. Tapi yang dihukum bukan kita. Yang dihukum adalah itu. Domba jantan yang menjadi sasaran. Nah, hukuman ini namanya Yesus Kristus. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3, 4, Yohanes 3 ayat 17, Matius 5 ayat 17, 18. Itu saja.
Jadi, untuk apa Pak Dokter mengunggah video-video yang berisi perselisihan dengan LAI yang seyogyanya kita bahas secara intern? Bikin malu dengan LAI dan lembaga Kristen yang lain. Iya, saya nggak diterima. Di mana-mana nggak diterima. Kenapa? Kalau pakai ilmunya Tuhan Yesus pasti diterima. Kecuali memang kalau Pak Yesus sendiri ya, mereka membenci aku tanpa alasan. Sebetulnya ada alasannya. Karena dia dari kelompok lain. Kubu yang lain. Kubu siapa? Kubu iblis. Kubu iblis yang tidak suka Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus, orang bisa percaya kepada Yesus Kristus, kemudian selamat. Iblis tidak mau manusia selamat. Semua mau dibawa masuk neraka bersama dengan dia. Saya Mbak Bagio Bahagia, nama asli Bagio Pramudito Tejo Yuwono, Pamte Kasno, Bekasino, pernah menghubungi sekretaris atau admin Biblikos dan menanyakan masalah ini. Kenapa sih? Beliau mengatakan sudah 45 tahun yang lalu Biblikos menghubungi LAI, bukan dengan pos, tapi diantar langsung oleh delegasi yang mewakili dari perwakilan Biblikos Surabaya. Tapi LAI telah menunjukkan sikap masa bodoh, tidak peduli. Apa bisa buktinya ya? Ditunjukkan di video YouTube. Ini loh. 45 tahun, bukan yang 18 Oktober 2024, bukan. Bukan setelah gencarnya Mbak Bagio Bahagia ini lalu keluar itu. Bukan, yang 45 tahun. Mbak kepingin lihat surat itu. Sebab ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Dan orang tidak percaya, orang yang tidak. Sebab orang yang tidak percaya kepada orang lain, bukan dosa. Mbak tidak percaya kepada orang yang pernah lancung kepada ujian, Mbah tidak berdosa. Walaupun Mbah sering juga jatuh di dalam dosa. Tapi kan sudah bilang, saya menyesal. Seharusnya saya tidak berkata begitu. Seharusnya saya tidak berbuat begitu. Saya menyesal. Mohon ampun, mohon dihapuskan kesalahanku. Artinya hukumnya tidak tiadakan hukum. Saya tidak berdosa gitu. Terimalah saya di dalam hatimu. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Dia itu. Siapa yang ngajarin Mbah? Gembalanya Mbah dulu. Sekarang gembalanya Mbah sudah sakit keras. Dan orang yang tidak percaya tidak kepada orang lain bukan berbuat dosa. Mbah tidak percaya karena itu tadi disclaimer bilang tidak menyerang, tapi nyatanya nyerang. Menurut saya, walaupun LAI misalnya memang benar telah menunjukkan sikap yang negatif, Pak Dr. Yonatan Purnomo tidak sepatutnya tidak memberitakan Injil. Karena LAI Tuhan begini-begini. Nah, nggak ada urusannya. Kita pisahkanlah. Itu kita urus sendirilah intern. Kan umurnya sudah 45 tahun. Masa saya tidak pernah mendengar pemberitaan Injil dari Biblikos atau Pak Yonatan Purnomo? Gimana Pak? Saya mulai bersentuhan dengan Biblikos pada hari Minggu 13 Oktober. Baru saja ini 20 hari. Belum 20 hari itu. Di mana saya sudah 2 kali menanyakan pemberitaan Injil ini. Mudah-mudahan sejak nongolnya saya di website webinar BBC Biblical Center, Injil mulai diberitakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Salah yang lalu nggak apa-apa. Jangan pikirkan yang lalu. Sekarang, yang lalu, tolong Imam Besar Ibrani 4 ayat 15, hapuskan salahku. Dikau tahu, dikau mengerti, dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahanku, salah saya. Hapuskan Tuhan. Yes, hapuskan. Sudah. Orang tidak pernah. Tuhan Yesus tidak bisa menyalahkan kita. Kan Tuhan sudah adalah imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahanku dong Tuhan. Ibrani 4 ayat 15 dong.
Tuhan hapuskan saya itu bertobat Tuhan. Harapan saya tentu saja harapan banyak orang yang mau membalas cintanya Tuhan Yesus mengharapkan thumbnail. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Ini diganti. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Ini diganti. Menjadi Yesus itu Tuhan. Pasti positif. Jadi Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu positif. Jadi orang membaca sekelebat, oh ini beritanya Tuhan. Nggak usah cari viewer. Nggak usah. Itu viewer datang dari Al-Bapa. Mbak tidak peduli videonya Mbak yang nonton 25 orang, 35 orang, atau 1.200 atau 15.000. Saya tidak peduli. Saya cuma peduli perintah. Yang perintah itu dari surga. Bagio, ganti. Suara itu jelas. Saya kalau tidak memperhatikan itu sudah lama aku taruh ini YouTube. 35 orang, tidak peduli. Satu orang bertobat, seluruh surga itu bersuka cita. Daripada 15.000 orang nggak ada yang tobat. Ada yang satu penulis ini dari Australia. Saya bertobat ini, terima kasih buat pelajarannya. Dia bilang campur-campur bahasa Inggris. Perubahan thumbnail ini mendesak untuk dikerjakan sekarang, jam besok. Tekadnya itu harus ada, supaya tidak memberikan dampak negatif bagi keselamatan banyak orang Kristen dan juga orang non-Kristen. Pun pula terhadap Pak Dr. Yonatan Purnomo beserta tim dan Alkitab Biblikos yang akan terbit, tentu akan dinantikan kelahiran. Sekian, sampai di sini dulu Mbah, mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga kepada para penonton video ini beserta seluruh keluarganya, serta Pak Yonatan Purnomo, Dr. Yonatan Purnomo, serta tim Biblikos. Semuanya Tuhan memberkati rohani terutama. Berani mengaku, tulus, karakternya Yesus Kristus, pikirannya Yesus Kristus ditaruh di pikirannya dan di perasaannya. Mengambil rupa sama seperti di kau. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraan dengan sebagai dokter atau jabatan apa saja, tidak dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba daripada orang awam yang lain, sehingga bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Sampai di sini dulu Tuhan Yesus, pikiran turunkah berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan dalam nama Dikau yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe atau like, tekanlah jempol yang ke atas, atau bagikanlah video ini kepada saudara-saudara atau keluarga. Kiranya berkenan memberikan komentar yang dahsyat, apresiasi atau koreksi, Mbak. Sampai sekian, sampai jumpa besok. Shalom. Insya Allah.